Kena janji dah kami ucap tadi, kena ada tamu ataupun jemputan spesial kita yang datang jauh-jauh dari Dumai, Encik Ezzy ya. Betul, kata orang Puan Mai, kata orang kan apa nama tu Dumai ini kan sekarang memang dah dekat dah jalan tol ya Puan Mai ya, tapi ibaratnya terkadang kalau hati tu merasa nyaman terasa dekat, kalau tak nyaman jauh terasa pun betul. Kata orang pergi ke pekan membeli kentang, tak lupa pula membeli buah cermai. Datang jemputan kami ni bukan sembarang datang jemputan dari Kota Dumai. Itu dia membicarakan Tuan Puan tentang Kota Dumai dengan santai nampak hari ini ya. Kita langsung saja nak menyapa ni Cik Tuan Puan semua. Mungkin jemputan pertama kami ada Kepala Dinas Pertaru Kota Dumai yang Muhammad Mufarizal. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam Cik Farid, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat pagi ni? Sehat selalu. Menyapa Cik Tuan Puan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Riau. Dan juga jemputan kami yang kedua, mungkin akrabnya kami akan panggil Acik ya. Acik, tapi sebetulnya Johannes merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kota Dumai. Assalamualaikum Acik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga saya dipanggil Acik. Acik juga. Kalau Ezzy, Acik Ezzy. Kalau ini Pak Acik. Acik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tapi daripada poster tubuh betul-betul sehat ya. Libur hari ini pertama Pak Acik kita undang di sini ni kan, sembari juga kita membicarakan tentang Kota Dumai, Cik Ezzy. Yang menarik di akhir tahun ya. Betul, kita yakin Cik Tuan dan Puan hari ini banyak berada di rumah Cik Ezzy kerana di libur bersama menikmati kebersamaan Cik Tuan dan Puan dengan menonton Detak Melayu pada pagi hari ini. Nah, Cik Tuan dan Puan semua, kalau bercakap tentang Kota Dumai, siapa tak kenal dengan Dumai? Dumai salah satu kota yang dibanggakan Provinsi Riau dengan potensi yang luar biasa. Selain kita tahu bersama minyak andalan utama juga mempunyai pelabuhan laut juga yang berpotensi menjadikan PAD kita juga untuk Kota Dumai. Namun banyak lagi potensi-potensi yang dapat dihasilkan dari Kota Dumai ini ya. Sehingga kita melihat Puan Mai Kota Dumai ini penuh dengan kemajuan yang luar biasa. Betul, sehingga tajuk kita pagi hari ini Cik apa Tuan tajuknya, dan Puan, Puan Mai? refleksi pembangunan di akhir tahun dan juga masa yang akan datang di Kota Dumai khususnya Cik Ezzy ya. Baik, Puan Mai, Cik Tuan semua mungkin dah penasaran sebetulnya. Kalau memang bercakap tentang refleksi ke belakang, berarti kita meninjau apa yang sudah dilakukan. Saya mungkin kepada Cik Farid dulu nih mungkin. Cik Farid, kalau kita berbicara tentang Kota Dumai, sebetulnya apa sebetulnya sekarang ini yang betul-betul nyata nampak perkembangan daripada Kota Dumai ini dalam setahun kebelakangan? Iya, terima kasih Cik Ezzy. Iya. Cik Ezzy sedap bahasa Melayu lagi daripada bahasa Indonesia ya. Iya. Lebih nyaman lagi, kita cari yang nyaman aja Cik Farid ya. Ya, jadi Dumai alhamdulillah dengan ada bukanya akses tol ini kita Dumai yang darinya jauh jadi dekat saat ini ya. Betul. Alhamdulillah infrastruktur beberapa tahun belakang ini di masa kepemimpinan Haji Faisal melalui pemerintah Kota Dumai dan teman-teman dari DPRD ada beberapa kegiatan-kegiatan dan kawasan yang sudah terbangun. Tahu sendiri kita mungkin sama-sama melihat saat ini sudah ada yang jadi landmark, menjadi ikon kita di Dumai. Ya, itu namanya Dumai Islamic Center. Dumai Islamic Center. Itu ikon ini sekarang ya Kota Dumai. Landmark kita saat ini, tempat full. Bukan hanya tempat untuk tempat sholat, namun di sana merupakan kawasan yang terintegrasi semua. Ada UMKM, ada ruang berkumpul, ada mes. Bahkan di tahun ini juga kita sudah membuat aula yang cukup besar di sana, sehingga nanti ketika akad nikah di masjid bisa melakukan resepsi dia. Ada bangun. Sudah alhamdulillah tahun ini sudah selesai ya Pak Dewan. Sudah jadi. Nah sekarang itu pun mudah-mudahan bisa dipakai untuk masyarakat tahun depan. Dan ada juga saat ini kita memaksimalkan dan mengoptimalisasi Taman Bukit Gelanggang yang ada. Jadi itu merupakan kalau Jawa cakap alun-alun. Alun-alun. Apa? Ya kan? Tempat lepak-lepak. Tempat lepak-lepak. Nah, dari dulu memang sudah ada, namanya dioptimalkan. Pembangunannya semua mulai dari sarana olahraga ada, jogging track ada, tempat UMKM ada, pusat aktivitas budaya di situ semua. Dan tak kalah lagi saat ini kita sedang memprogres pembangunan Stadion Dumai. Buat Stadion Dumai. Tepatnya di mana? Tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas. Jadi fungsi untuk pengembangan kota nanti
terkembangkan di sana. Di stadium ini nanti kapasitas untuk berapa Kapasitasnya bisa sampai dengan 20.000 lah, insya Allah. Cukup banyak Cik Zee ya. Jadi kita alhamdulillah itu persiapan untuk Dumai sebagai tuan rumah Porprov tahun 2026. Namun dimulai dari tahun ini pembangunan sampai dengan tahun depan. Alhamdulillah nanti kita punya lintasan atletik tuh Cik Puan. Itu berstandar internasional insya Allah. Kemudian ada lapangan bola dia, ada macam-macam lah sarana, dan insya Allah nanti ada bangunan gor juga. Ada gor juga. Gor yang tutup. Jadi banyak sangat perencanaan ke depan yang nanti luar biasa membuat Kota Dumai maju lagi. Nah, dengan kondisi tadi kan sudah UMKM yang dikembangkan, kemudian juga tempat religi. Nah, bagaimana untuk pengembangan tempat wisata sendiri? Karena kita dulu Kota Dumai yang kita tahu sebelum tol ada, ini kita kenal dengan Pantai Komeng Cik Zee ya. Koneng ya, Pantai Koneng ya. Betul. Ini dengan mana kondisi pemerintah Kota Dumai untuk pengembangan di satu tempat wisata mungkin supaya karena tol sudah memperingkaskan jalan ya bagi khususnya bagi Pekanbaru nak kedua Kota Dumai, kemudian bagi kawasan-kawasan yang lain mungkin untuk datang ke Kota Dumai. Bagaimana untuk pemerintah Kota Dumai untuk memberikan pengembangan pada tempat wisata itu sendiri? Iya, kalau Pantai Koneng itu punyanya anggota DPD RI lah. Itu Komeng ya. Bukan itu Komeng. Itu bukan Koneng. Iya, pelawak lain. Iya, kita Kota Dewan Komeng itu. Jadi Pantai Koneng itu memang salah satu inisiasi yang dilakukan oleh masyarakat tempat. Cuman tidak kalah juga pemerintah kota menyiapkan di lahan yang memang produktif di pinggir pantai Tulung Makmur sebelum Pantai Koneng. Sekarang ada namanya Dumai Eco Park. Jadi Dumai Eco Park. Dumai Eco Park itu berdiri di atas lahan Pemda. Di atas lahan Pemda yang langsung view-nya laut, kemudian kita coba kerjasamakan dengan pihak ketiga. Di sana nanti ada pusat-pusat jajanan juga, ada kuliner dia juga, ada kebun binatang tapi mini. Ada waterboom. Jadi nanti Cik dan Puan kalau ke sana ya kopak nak tengok macam-macam burung ada. Burung unta ada. Burung Progresnya macam mana? Saat ini sudah berjalan hampir 1 tahun. Arti tak tahu Cik Puan tak pernah datang ke Koneng saja kan. Datang tapi kita untuk bawa acara. Karena juga mungkin kebetulan juga Cik Zee mungkin karena ada suatu kawasan yang mungkin menjadi tempat wisata ya, menjadi buah bibir kita masyarakat Provinsi Riau, tentunya tidak terlepas juga untuk kita singgah. Kita tak Melayu nanti ke sana juga. Boleh, Dumai Eco Park. Nih saya dah tak sabar dengan Acik nih. Ini dia. Sebetulnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai tak lepas dari pengawasan daripada anggota dewan kita, kemudian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, bagaimana kita berharap kebijakan atau undang-undang itu berpihak untuk masyarakat juga. Nih jauh ini bagaimana perannya nih anggota dewan kita? Terima kasih. Iya. Alhamdulillah hari ini kalau kita mau bicara bagaimana pengawasan, yang pertama kita lihat adalah hasil hari ini survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah hari ini sangat tinggi. Artinya kalau dia sudah sangat tinggi, kami bermitra dengan pemerintah itu pasti sangat baik. Nah, ditunjang dengan fungsi kami sesuai dengan undang-undang bahwa DPRD adalah mitra sekaligus dari sisi legislasi, budgeting, anggaran, dan pengawasan. Apalagi kita dengar Acik ini pakar anggaran juga. Anda. Ini pakar anggaran. Makin cantik dengar seperti itu. ya. Luar biasa senior. Jadi Cik Puan, nah ini salah satu bukti bahwa kami dengan mitra, dengan Pak Farid, ya hari ini kita kolaborasi. Sinergitas kita bangun dari pribadi masing-masing, karena Dumai hari ini merasa keadilan itu. Nah, dari sisi budgeting, kita selalu koordinasi dengan pemerintah, anggaran. Terutama kami-kami yang di Dewan, teman-teman, meramu APBD itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena tidak ada yang lain, karena ini memang amanahnya masyarakat. Dan kami saling mengingatkan dan saling dorong untuk kebaikan, untuk Dumai. Nah, kalau dari pengawasan ini hari-hari kita rapat, kita turun ke lapangan, kita lihat, kalau ada kurang lebih kita akan sampaikan kepada teman-teman yang di tingkat eksekutif. Iya. Jadi legislatif tetap membuat undang-undang, ya, dan itu menyetujui. Betul, dan tapi Acik kan ya, tak selamanya semua itu mulus. Ya. Tentu ada kendala-kendala yang selalu ditemui. Betul. Ya, kalau misalnya kendala pasti ada. Tapi kan di sini kan kedewasaan kita juga, Bang. Karena kita tujuannya untuk masyarakat. Tentu apapun kendala bisa kita selesaikan. Kalau kita bersama-sama, Bang, demi kota negeri kita yang kita cintai ini, pasti setelah insya Allah selesai. Luar biasa. Saya tepuk tangan lagi. Karena kita berharap anggota dewan
Ya, seperti ini. Bagaimana dia memperjuangkan rakyat, bagaimana semua kebijakan itu untuk kenyamanan masyarakat. Betul. Nah, kita menengok juga kondisi Pak Cik ya. Kita sebagai masyarakat Kota Pekanbaru ni menengok Kota Dumai perubahan yang cukup signifikan lah ya. Kemudian juga menjadi buah bibir bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Bahkan kita mendapat informasi setelah datang ke Dumai, apa yang diucapkan Puan Mai, Kota Dumai luar biasa dengan kondisi mungkin infrastruktur, kemudian tempat-tempat lain. Nah, untuk masa yang akan datang seperti apa keinginan masyarakat Kota Dumai itu sendiri? Pertama, selain dari keadilan yang saya maksud tadi dalam sisi pembangunan, yang tentu juga ini sifatnya dia multiplier effect dalam infrastruktur, tetapi menghasilkan perputaran ekonomi. Dan ke depan kita bicara juga dari IPM, Pak. Indeks pembangunan maksudnya banyak, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan alhamdulillah hari ini Pak Haji Faisal bersama teman-teman concern untuk itu. Tapi dalam perjalanan enggak semuanya mulus. Itu yang saya tanya. Ya, betul. satu ada anggaran, ya di situ. Ada regulasi di atas yang mengaturnya, dan ini memang harus sinkron, Pak. Nah, harapan kita di Dumai bagaimana pemerintah bisa menjalankan program, dan itu semua seperti kata Cik tadi, hanya untuk masyarakat. Hanya untuk masyarakat. Titik. Nawaitunya yang penting. Nawaitunya itu yang penting. Makanya tak salah, ini sudah berapa periode katanya jadi anggota Dewan Perpanjangan Tangan Rakyat. Insyaallah. Ya betul, karena dengan keinginan masyarakat yang tahu oleh anggota Dewan kita, ini sebetulnya luar biasa antara hubungan mungkin anggota masyarakat dengan anggota Dewan, anggota pemerintah tidak terlepas pemerintah dengan pusat tentunya untuk kondisi pembangunan yang ada di Kota Dumai. Bagaimana hubungan yang baik dan dilakukan mungkin Kota Dumai dengan pemerintah pusat nih, Pak Farid? Ya, alhamdulillah sampai saat ini hubungan dengan legislatif, dengan masyarakat dan lain hal itu memang saat ini terjalan baik, terjalan baik. Mulai dari kita penyusunan perencanaan, kita sudah berlibat bersama, sudah kita dari sisi penganggaran, dari sisi pengawasan, bahkan monitoring pun kita sampaikan melalui hearing-hearing ada di DPRD ya. Bagaimana hubungan pusat saat ini melalui Pak Faisal Wali Kota Dumai ya? Berhubung itu lebih banyak koordinasi ke pusat dengan tujuan-tujuan tertentu ya, tujuan-tujuan untuk pembangunan Dumai khususnya, menjemput dana dari pusat, membuat perencanaan. Kalau kita sebut, kita menyiapkan readiness kriterianya lah. Nah, readiness kriterianya apa syarat dari pusat untuk mendapat anggaran dari pusat, kita coba siapkan, dan itu memang ditekan semua, memang harus siap mencoba. Harus siap, kan harus buat DED, harus buat surat minat, kelengkapan, kesiapan lahan dan lain hal itu kan. Kalau mau dana dari pusat tentu pusat harus siap dulu. Nah, ada itu yang memang selalu dan dikomunikasi oleh Pak Wali Kota dan pemerintah bersama DPRD. Intinya aktif ya untuk komunikasi ke pusat. Kemudian intens CCSG untuk komunikasi. Keberhasilan sebuah kota tak lepas dari prestasi. Kadang dengan keberhasilan kota prestasi akan muncul. Nah, saya dengar juga Dumai banyak sangat prestasi. Saya pernah dengar dulu pernah menjadi kota pernah meraih Adipura, kota layak anak, kemudian juga kalau saya dengar juga penghargaan air bersih. Boleh bercerita sedikit prestasi ini secara singkat? Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita mendapat penghargaan penyedia air bersih terbaik Indonesia ya. Alhamdulillah. Dengan capaian target yang dulunya hanya 400 SR ya Pak Haji ya. Sekarang sudah hampir target kita 26.000. Sudah terrealisasi hampir lebih dari 10.000 ya target SR itu, dan itu sudah mencakup di 4 kecamatan, 4 kecamatan, dan sudah support juga tuh ke pelaku usaha, bukan hanya masyarakat ya, tapi ke pelaku usaha. Nah, itu kita mendapat penghargaan dari World Bank ya, Bank Dunia melalui inisiasi dari Kementerian PU. Alhamdulillah beberapa bulan lalu kita mendapat kategori itu terbaik untuk penyediaan air bersih dan cakupan layanan yang cukup. Jadi Bank Dunia juga membantu kita akhirnya dengan dana bantuan dari Bank Dunia untuk penambahan penyediaan infrastruktur air bersih. Ya, saat ini kan ada 4 pola penyediaan air bersih di Dumai. Yang pertama itu ada KPBU, kemudian ada spam regional, kemudian ada B2B juga. Jadi itu semua itu dikombinasikan, dikolaborasikan sehingga penyediaan air bersih untuk masyarakat saat ini sudah tersedia. Insya Allah dari tiap tahun dilakukan. Tapi kan kita memang tahu bersama selama ini masalah air bersih menjadi momok, menjadi PR berat untuk pemimpin. Nah, ini juga tak lepas peran serta daripada legislatif kita, bagaimana mengawasinya, bagaimana mendengarkan suara masyarakat. Betul. Bagaimana selama ini? Jadi selama ini gini Bang, makasih Cik.
Program ini kan tentu memang kebutuhan, Iya, ya kan. Kalau bicara kebutuhan tentu ini segala aspek harus kita akomodir. Hari ini juga terkait dengan pendapatan. Air minum bukan sekedar kita menyediakan, tetapi dampak dari itu ada yang positifnya adalah pendapatan. Betul. Nah, kata Pak Farid tadi bahwa kita sudah masuk ke pelaku usaha, contoh industri, hotel-hotel nanti Pak Farid. Sudah masuk. Ini adalah untuk menutup kebutuhan kita pelayanan publik ke masyarakat sebenarnya Pak. Nah tiap hari kita selalu monitor tentunya. Kalau kita kan ada dapil. Iya. Kalau udah pimpinan ini dapilnya nggak satu lagi Pak, udah semua. Jadi itu yang kita baik itu dalam reses-reses kita dengar, kita himpun. Ada sesuatu yang memang harus dibicarakan kita undang. Nah terhadap teman-teman dari PDAM sendiri kita kemarin baru penyertaan modal. Ya Pak Farid, kurang lebih ada 4 miliar. Nah artinya ini keseriusan pemerintah memang untuk pelayanan publik. Kuncinya satu Pak, pelayanan publik. Itu yang paling penting. Itu nggak ada yang lain Pak. Karena niat kita itu, Dumai itu bisa merasakan full dia dengan air bersih. Pak hari ini Pak Faisal dengan teman-teman di pemerintah, effortnya luar biasa. Luar biasa. Memang kondisi kalau memang masalah air bersih ini kan sangat kebutuhan vital gitu bagi masyarakat. Karena dimanapun tempat kita menengok, kalau dah air itu bersih kita merasa nyaman. Betul. Kan itu. Ini kan kebutuhan kita. Sehat kan? Sehat. Namanya dari air dulu kita semuanya. Nah, Puan Mai, catatan semua, memang bincang-bincang kita semakin menarik. Sebetulnya kalau kita nak mengulik semua, kita nak membongkar semua, banyak sangat nak kita bahas, tapi memang 1 jam tak cukup. Sementara memang kita nanti juga akan bahas nih, bagaimana ke depannya, apa rencana-rencana nanti daripada pemerintah Kota Dumai dan juga bagaimana dari segi legislatifnya anggota Dewan kita, Puan Mai ya. Tapi Puan Mai memang bercakap tentang Kota Dumai, Puan Mai, dulu orang berpikir Kota Dumai kota minyak. Berarti pikirnya banyak duit. Tapi nah bagaimana prospek kedepannya nanti, apa rencananya, kita tahan dulu boleh? Kita tahan dulu, betul Cik Aziz. Karena nanti kita sambung. Saya nak tanya juga ini masalah PAD ya, mungkin pendapatan asli daerah betul Puan Mai. Setelah daripada kota sudah mulai begitu cantik membenahkan diri, Cik Tuan Puan, apakah makin meningkat, seperti apa peningkatannya Cik Tuan Puan? Tapi kita kejap lagi sampai Cik Aziz. Kita bercakap tentang refleksi tadi ke belakang sudah. Tentunya ada juga planning ke depan. Nah, dari pemerintah Kota Dumai sendiri, apa sebetulnya yang dalam waktu dekat, rencana ke depan yang harus diwujudkan ini? Oke, baik. Terima kasih Cik Ezi. Dalam waktu dekat ini memang kita, Pak Wali Kota bersama DPRD juga fokus kepada pengendalian banjir. Ya, memang Dumai kan potensi robnya agak tinggi, sehingga Wali Kota saat ini sudah fokus terhadap pengendalian banjir. Salah satunya ini sudah mulai kita untuk mendata tanah-tanah masyarakat yang di bantaran sungai. Itu nanti akan kita bebaskan, akan kita buat turap untuk pedestrian juga, untuk dibuat pedestrian di pinggir sungai. Kemudian jadi fokus pada wisata juga nanti, karena bukan hanya sebagai pengendalian banjir, tapi sebagai untuk tempat wisata juga di pinggiran bantaran sungai ya, bantaran sungai. Kemudian beberapa drainase dibesarkan dan segala macam itu kemudian banjir. Nah, untuk ke depan juga lanjutan stadion tadi memang salah satu programnya juga. Salah satu programnya. Yang jangka pendek ini ya. Ya, dalam jangka pendek tahun depan udah selesai Solo, sudah bisa dimanfaatkan. Kemudian cakupan layanan air bersih. Penambahan itulah yang paling jadi cepat itu saat prioritas ini. untuk kedepannya. Prioritas. Jadi ada tentang air bersih, tentang masalah pengendalian banjir, dan satu lagi stadium yang dibanggakan nanti. Iya, nanti menjadi landmark baru di Kota Dumai. Di Kota Dan Dumai. hal semua dilakukan tidak terlepas juga nanti termotivasi dengan PAD kan begitu? PAD, betul. PAD pendapatan juga asli daerah. anggota dewan harus. Nah betul, kalau tengok sedikit mungkin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi Kota Dumai sekarang ini, mungkin PAD-nya makin meningkat ataupun meningkatnya signifikankah ataupun standarkah, ini karena berpengaruh juga untuk pembangunan masa akan datang nih. Seperti apa nih Cik Farid? Ya, PAD saat ini memang salah satu yang menjadi primadona untuk membantu APBD kita ya Pak Dewan ya. Jadi dari berbagai sektor, Dumai kan tagline-nya kota idaman, salah satu investasi. Alhamdulillah peningkatan investasi di Dumai luar biasa, cukup sekian triliun hampir 1 tahun. Ini dibuktikan dari retribusi kita yang meningkat juga ya, dari tahun sebelumnya sampai tahun ini itu meningkat hampir di 90%. Jadi banyak potensi, sehingga
sektor-sektor PAD yang dari sumber lain itu dapat dipenuhi dari satu untuk mendongkrak. Salah satunya dari BPHTB tentunya kan, dari teman-teman Bapenda itu menambah, dari sektor pariwisata, dari industri dan lain hal, sehingga dapat mendongkrak, dapat mendukung untuk sistem APBD dan sistem penganggaran kita untuk yang lain. Jadi tinggal Pak Wali besok tahun depan mau bangun ini. PAD kita dari sini udah dapat nih proyeksinya, ya udah kita kerjakan. Sudah ini ya. Angan-angan dulu lah. Yang penting jangan anggap PAD yang memberatkan rakyat. Jangan memberatkan rakyat. Sekarang lagi viral di mana-mana yang naik itu ini semua pajak segala yang akhirnya nanti memberatkan rakyat. Ini tidak ya. Tidak. Nah, saya ke Pak Dewan lagi nih. Pak Dewan tentunya kan kalau yang di belakangan mungkin setahun belakangan kita sudah lihat semua hasilnya. Nah, ini apa nih yang lebih difokuskan daripada anggota Dewan kita untuk program ke depan dari pemerintah kita dan juga semua program nantinya dari Dewannya untuk kebaikan masyarakat? Ya, pertama kalau kita bicara ke depan tentu kesejahteraan. Jadi kembali lagi nih, semua program kita itu adalah kesejahteraan. Ujungnya ya, artinya selain infrastruktur juga kita berharap seperti salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi masyarakat itu juga harus diperhatikan, terutama UMKM. Walaupun hari ini Pak Wali udah geber habis ini. Terus ke depan kesehatan yang juga sudah berjalan, pendidikan dan lapangan kerja. Ini menjadi perhatian. Nah, izin Abang, Dumai itu terkenal hari ini adalah destinasi investasi. Seperti yang dibilang Pak Farid. Orang berbondong-bondong datang dengan kemudahan yang dikasih. Masyarakatnya kondusif. Dumai sangat kondusif. Kalau ada sedikit percikan demon itu biasa. Biasalah tuh. Tetapi sumber utama kita dalam pendapatan itu dari sektor industri juga besar. Bapak tahu berapa naiknya hari ini? Dari 400 miliar kurang lebih sekarang hampir 1 triliun. PAD kita ini. Cukup banyak, cukup banyak. Luar biasa. Ya. Ini izin Cik dan Puan belum kita gali maksimal. Tapi mudah-mudahan di proyeksi kami APBD 2025 bisa maksimal. Apalagi saya tengok juga UMK cukup tinggi di Riau. Paling tinggi di Riau. Berapa UMK di Dumai sekarang? 4.200.000 kurang lebih ya. Iya, mungkin luar biasa. 12 kabupaten kota provinsi Riau ini mungkin kota Dumai yang paling tinggi ya. Nampak kita mau pindah kota lagi Cik Ezi ya. Pindah kita ke Dumai. Karena ini Cik Ezi pendapatan ini kan luar biasa. Bukan hanya pendapatan bagi daerah, pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Dan kota Dumai nampaknya ini kan memang agak sedikit memanjakan juga ya. Mungkin selain kawasan kota Dumai sendiri Cik Ezi memang pendapatan. Karena mengingat juga kondisi di 12 kabupaten kota di provinsi ini kota Dumai yang paling tinggi ya. Alhamdulillah. Karena memang juga potensi daerahnya juga, mungkin ada minyaknya juga, kemudian sektor-sektor seperti industri juga, jadi PAD-nya meningkat ya. Cik tahu? Kurang lebih 2017-16 kalau gitu nggak salah, waktu itu APBN masih 2060 triliun. Kurang lebih Dumai menghasilkan 15% untuk APBN. APBN? Ya. Itu di nasional APBN luar biasa sumbangsihnya. Tapi mudah-mudahan juga pembagiannya juga lumayan untuk Dumai. Dan itu kan selalu diperjuangkan terus kan. Insyaallah. Bahkan kadang-kadang menjadi kecemburuan juga. Ini sedikit mungkin Pak Farid mungkin bagian dari pemerintahannya karena mengingat juga kemarin Pak Faisal waktu menjadi wali kota Cik Ezi ya, kita juga nampak perubahan kota Dumai signifikan. Nah, sekarang ini mungkin kemarin terpilih juga untuk kedua kalinya saat ini ya. Mungkin seperti apa program-program itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah yang kemarin untuk menunjang pemerintahan yang akan datang. Seperti apa? Oke. Pak Faisal ini melalui visi misi beliau memang melanjutkan semua agenda-agenda di pemerintahan sebelumnya agar dilanjutkan. Dan beliau juga tentunya menyiapkan untuk selanjutnya. Iya betul. Contoh untuk sektor UMKM ya Pak Aceh. UMKM itu memang sudah ada inisiasi dulu dan ini dimaksimalkan. Seperti pengembangan kawasan dulu sudah ada. Komplek perkantoran wali kota saat ini itu dibuat ya kalau kita bilang IKN Dumai lah. Dulu sudah ada embrionya, nah sekarang dimaksimalkan, ada jogging track, ada nanti ke depan rumah wali kota bahkan pindah di belakang kantor semua nanti. Oh gitu ya. Jadi satu komplek memantau semua. Rumah wali kota, rumah sekda, rumah eselon 2 semua di situ dan nanti akan dibuat jogging track di situ, akan dibuat kolam renang segala macam untuk pembinaan. Nah, itu saat ini tiap sore banyak yang sudah kumpul masyarakat, ada ruang terbukanya. Nah, kemudian untuk yang air bersih di program pemerintahan sebelumnya dilanjutkan ini semuanya. Jadi tidak ada program yang setengah-setengah jalan. Jadi dimatangkan dan terus setiap periodenya. Dengan tentunya dengan tambahan-tambahan program-program andalan di periode Haji Faisal sendiri. Kalau dari segi pelancongan, dari segi wisata yang datang, bagaimana Cik? Nah, cukup lah saat ini cukup banyak. Kalau kita lihat di dulu kan Dumai itu identik
weekend itu hotel sepi, weekday penuh. Iya, Kena orang kerja datang. Orang kerja, Ya kan? betul. Tapi sekarang weekend udah sama berimbang dengan itu dia, iya, Itu iya. itu aja. Kemudian sektor UMKM yang saat ini sedang, kalau kita cakap lah sedang viral, kita punya Car Free Night. Tiap malam minggu satu akses jalan depan DIC itu kita tutup. Nanti Cipuan boleh datang lah. Iya. Semua jenis street food ada di sana. Itu dia. Dan ada live band juga tiap Iya, malam saya dah minggu. pergi sana dah. Saya dah Car pergi Free sana. Night. Luar biasa, hidup Iya, sangat malam. Hidup malam. Nah itulah contohnya ramai. Iya. Belum kalau selalu datang ke Dumai saat ini kan Pantai Koneng atau apa, sekarang kita sudah ada Ekopark. Datang lagi ada Car Free Night. Iya. Ya, betul. datang lagi ada wisata yang lain yang bisa sudah kita tampil. Ya, kalau kita Luar biasa. tengok kondisi Cik Aziz ya, bagaimana cara pemerintah ya, mungkin pemerintah yang kemarin kemudian yang akan datang juga tidak terlepaskan Pak Faisal kita juga dan menengok kondisi kawasan-kawasan, kemudian juga untuk hubungan yang lebih baik mungkin dengan dinas-dinas terkait Cik Aziz, mungkin betul, dengan Pemai. hal-hal yang terkait mungkin dengan anggota dewan yang terkhususnya saya sangat menarik Cik Aziz, di mana ini sebagai tampuk pimpinan yang berada sekitar dia tu tak jauh-jauh Cik Aziz, sehingga komunikasi itu lebih baik lagi Ya, ya. betul, Ibarat kata Pak Cik Farid tadi seperti IKN ya, semua kawasan di situ semua Jadi ya. ada di Bisa sana jadi semua suatu percontohan indah, bagi cantik, kota lain kedepannya ya. pun menjadi kebanggaan juga kan. Iya. Dan semakin berkemas diri, apalagi Dumai salah satu kota besar kedua di Provinsi Riau selepas Pekanbaru. Iya. Nah, kemudian anggota dewan sendiri kan untuk meningkatkan SDM itu juga perlu pembekalan diri, perlu perbandingan, perlu studi banding. Ini apa yang sudah dilakukan anggota dewan sendiri? Ya itu tadi dasar kita kan pijakannya regulasi Bang, dan iya. juga kan kegiatan itu memang terprogram. Ya seperti yang Cik sampaikan tadi bahwa kita harus juga punya inisiatif dari dalam untuk pengembangan, Iya, betul. menjalankan tugas dan fungsi, kita lakukan pelatihan-pelatihan BIMTEK, dan kita juga kunjungan kerja. Apa yang kita bawa ke sana mudah-mudahan bisa nyambung di Dumai. Nah, artinya ada sesuatu yang kita pergi ambil dan bawa ke Dumai. Betul. Berarti tetap upgrade diri, Upgrade. mengumpulkan pengetahuan diri. Betul. Jadi memang studi banding itu perlu. Terkadang memang sinyalemen dalam masyarakat studi banding ke Belanda, ke ini, wah duit juga. Karena suatu kadang. perbandingan, Padahal Cik itu Aziz. sebenarnya untuk mengambil Baik. ilmu Betul. apa yang bisa diambil di sana. Betul. Ya, cekapan semua menarik sangat perbincangan kami bersama, jemputan kami pada pagi hari ini. Tapi kami yakin dan percaya dalam 1 jam saya tidak cukup kita untuk mengupas tuntas tentang Kota Dumai sebelum dan program kedepannya. Tapi kami yakin dan percaya dengan melihat perkembangan Kota Dumai saat ini bahwa menunjukkan keberhasilan daripada pemerintah dalam menjalankan rodanya pemerintahannya. Betul, tentu kami Itu ucapkan terima bukti. kasih banyak Cik Farid, Pak Cik ya, untuk Tapi kondisinya, Pemai kita Cik belum sampai Aziz. ke penghujung lagi. Pemai. Betul, tapi kita dah akhir penghujung nih Cik Aziz ya. Mungkin betul. terakhir mungkin bisa disampaikan Nanti mungkin Cik betul. Aziz. Apa harapannya dari Cik Farid sendiri nih untuk masyarakat Kota Dumai pada khususnya, Riau pada umumnya? Iya, kami pemerintah Kota Dumai memang seperti yang disampaikan Pak Haji juga tadi ingin mensejahterakan masyarakat. Jadi seluruh program dan kegiatan yang ada di pemerintah Kota Dumai semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan tentunya dengan seluruh dukungan stakeholder yang ada, mau masyarakat dari organisasi, dari lembaga dan lain hal dan pelaku usaha, sehingga apa yang dicanangkan oleh Wali Kota Dumai melalui pemerintah Kota Dumai itu termanfaatkan dalam rangka mewujudkan Dumai Kota Idaman. Kalau Kota Idaman Iya, tu Pak ya nak jaga Cik Kota Aziz ya, Idaman jadi dan idaman. selalu berhikmat ya. Hikmat, ya. Dari segala bidang Ya, pun. hikmat. Betul. Pak Dewan Terakhir kita, mungkin, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Dumai? Ya, masyarakat Dumai, hari ini Dumai adalah milik kita bersama. Ayo kita bergandengan tangan, bergotong royong menjaga dan ikut membangun untuk mensejahterakan Kota Dumai. Saya rasa itu harapan. Itu harapannya ya. harapannya. Luar biasa Puan Mai. Ya, tapi saya yakin juga Cik Aziz mungkin kenapa? kondisi Kota Dumai PAD tinggi, kemudian UMKM tinggi, kemudian kota UMKM-nya. cantik menjadi kota idaman. Saya yakin ni paling tidak 1-2 orang ni pindah ke Kota Dumai. Rekan kita kan Gila. juga Irul ya di Irul. Dumai ya. Betul. Betul. Cakapan Yelah. semua keberhasilan sebuah kota adalah gambaran bagaimana pemerintahnya berhasil untuk memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, baik Betul. infrastruktur maupun di sektor-sektor lainnya.